Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Iblis Murim Butuh Psikolog. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita Iblis Murim Butuh Psikolog atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, obrolan isekai udah luncurin membership. Membernya murah, cuma 9.000 doang. Jadi semoga kamu bisa gabung ya buat support channel ini lebih jauh. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Iblis Murim Butuh Psikolog part 15. Di video sebelumnya, kita kan udah lihat tuh gimana Lee Jaha udah mulai menghadapi Great Raksasa. Siapa sangka kalau pria tua yang dianggap bos penjahat kelas kakap ini ternyata tuh seorang pengecut guys. Dia malah menyuruh muridnya untuk mulai duluan melawan Lee Jaha karena dia tuh mau mengukur kemampuan Lee Jaha. Makanya tuh Lee Jaha ogah bermain dengan skenario dari Great Raksasa. Saat Lee Jaha bakal dikepung, Lee Jaha langsung kabur dari Black Rabbit Union. Lee Jaha bukan takut ya. Lee Jaha tuh males aja kalau harus beresin semua anak buah dari Great Raksasa. Karena Lee Jaha tuh cuma mengincar bos mereka. Setelah Lee Jaha kabur, sekarang proses kejar-kejaran dimulai tuh. Lee Jaha kayaknya menganggap remeh semua murid dari Great Raksasa. Lee Jaha sengaja melambat tuh cuma untuk mengobrol. Lee Jaha bilang kalau dia tuh pasti akan membereskan guru mereka. Jadi mereka tuh bisa santai aja sampai semuanya ini berakhir. Lee Jaha nih emang percaya diri banget ya kalau soal baku hantam. Setelah Lee Jaha kabur, pria ini tuh emang gak main-main soal kecepatan yang dia miliki. Seluruh anak buah dari Great Raksasa tuh sampai pusing guys. Di mana nih Lee Jaha berada? Mereka sampai berpencar di kota terdekat mencari Lee Jaha dan membuat beragam kepanikan. Lalu, di mana Mas Lee Jaha? Lee Jaha tuh ternyata lagi santuy banget. Pria ini tuh malah minum teh di sebuah kedai dengan tenang. Lee Jaha tuh mau melihat apa yang bakal dilakukan oleh para Heavenly General untuk mencarinya. Lee Jaha ternyata nggak butuh menunggu lama. Salah satu Heavenly General itu tiba di kedai tempat Lee Jaha berada. Pria ini sih emang penjahat kelas kakap ya. Pelayan yang menyapanya dengan hangat itu malah mau dihajar. Padahal dia bisa tuh bertanya baik-baik. Tapi namanya juga penjahat, pasti harus kasar. Lagi pula, siapa sih yang bisa ngejawab kalau dicekek kayak gini? Nah, saat si Heavenly General tuh masih coba ngajar pelayan, dia melihat ada satu pelanggan di sana. Ya, itu adalah Lee Jaha. Dan mimpi buruk pria sok keras tadi. Karena Lee Jaha nih langsung aja menyerang. Lee Jaha langsung menarik dengan teknik Great Absorption miliknya. Saat Heavenly General yang datang ada di tangannya, Lee Jaha sih udah emosi banget ya. Kita tahu kan amarah pria ini tuh bisa langsung meledak kalau lihat orang lemah disakitin. Si bangsat ini kan udah coba tuh menyerang pelayan tadi. Makanya Lee Jaha mana mungkin tuh enggak emosi sekarang. Dengan segenap kekuatannya, pria ini tuh digenggam Lee Jaha dan dikasih hantaman kasih sayang. Pria ini tuh terlempar begitu jauh dari meja tempat Lee Jaha duduk sampai membuat kaget pelayan yang ada di sana. Lee Jaha kemudian ngomong ke pelayan yang ada di depan. Lee Jaha bilang kalau pelayan tersebut nggak boleh terlalu terkejut. Saling memberi kasih sayang kayak tadi itu udah biasa di Jiangku. Jadi dia tuh harus terbiasa. Karena wajah si pelayan ini nggak kunjung tenang, Lee Jaha tuh kemudian menuangkan teh. Lee Jaha bilang kalau menjadi pelayan tuh emang pekerjaan bangsat. Selalu dianggap lemah dan paling mudah tuh untuk jadi incaran buat dihajar orang jahat. Si pelayan tuh sempat menyangkal hal tersebut, tapi dia tuh dibentak oleh Lee Jaha. Lee Jaha kan adalah pelayan profesional dan si pelayan ini disuruh buat stop untuk berbohong. Lee Jaha bilang wajah pelayan ini tuh udah kayak orang nahan berak 2 bulan. Jadi daripada dia makin panik, Lee Jaha tuh menyuruhnya pulang. Soal teh yang Lee Jaha minum, Lee Jaha tuh bakal bayar nanti lewat anak buahnya. Lee Jaha nggak mungkin kabur kok masalah gituan. Setelah disuruh pulang, pelayan berwajah tegang ini beneran tuh langsung cabut dari sana. Setelah si pelayan pergi, 2 Heavenly General lain tiba dan melihat saudara mereka tuh udah tumbang. 2 orang ini bilang kalau Black Rabbit itu pasti nggak jauh dari sana. Jadi mereka tuh harus cepat ngejar Black Rabbit.
Saat salah satu dari mereka itu lihat Lee Jaha, si bego ini itu malah ngebentak Lee Jaha dengan bilang, "Apa lihat-lihat? Lee Jaha kan emang udah sensi dari tadi." Makanya pria ini tuh langsung naik pitam cuma karena dibentak. Lee Jaha kemudian meluncurkan sumpit dari tangannya menuju kepala si pria sok keras yang ngebentak Lee Jaha. Pria ini sih pasti nggak nyangka ya kalau dia tuh bakal langsung ke neraka karena ngebentak orang asing. Kawannya juga sama, pria ini tuh pasti nggak nyangka karena temannya yang ngebentak orang lain, dia juga kena sumpit menuju akhirat. Ya ini pelajaran sih guys, buat semua orang supaya nggak so keras, apalagi ngebentak orang asing. Kita nggak tahu tuh kapan kita ketemu orang gila kayak Lee Jaha. Ya kalau ketemu kan bakal nyesel di akhirat. Lee Jaha yang udah menghabisi 3 Heavenly General tuh merasa itu begitu mudah. Lee Jaha berpikir kayaknya karena mereka tuh emang yang paling lemah di antara semua Heavenly General. Setelah Lee Jaha bergumam, salah satu Heavenly General kemudian muncul lagi, yaitu si White Red. White Red tuh nggak terlalu banyak bicara. Pria ini tuh langsung menyerang Lee Jaha. Di sini sih White Red tuh selalu perhitungan saat pria ini beradu dengan Lee Jaha. Lee Jaha tuh bahkan nggak perlu guys berdiri dari kursinya untuk menang. Lee Jaha menumbangkan si White Red dengan begitu mudah. Lee Jaha sampai bilang ke White Red kalau di akhirat nanti White Red nih harus doa aja supaya pria ini tuh nggak ketemu dengan manusia seperti Lee Jaha di kehidupan berikutnya. Setelah Lee Jaha menang, pria ini tuh mulai bergerak. Lee Jaha mengambil topeng White Red, ya kita nggak tahu lagi kok ngambil topeng orang lagi nih. Apalagi nih yang bakal pria lakukan dengan topeng tersebut. Setelah Lee Jaha menggunakan topeng White Red, pria ini tuh ternyata ikutan nimbrung guys dengan Heavenly General yang lain. Di saat semua orang ini berdiskusi, mereka tuh ternyata udah bisa memperhitungkan kalau nyawa mereka dalam bahaya. Red Snake bilang sepertinya Black Rabbit yang mereka lawan tuh berencana menang 1 lawan 1 terus menerus. Green Dragon juga setuju. Makanya pria ini mau kalau mereka berempat itu berada di lokasi yang sama aja. Intinya mereka nih pengecut karena mau ngeroyok Black Rabbit aja. Semua Heavenly General yang berkumpul merasa mereka tuh tidak akan sanggup melawan Black Rabbit sekarang. Makanya Red Snake memberi saran agar mereka tuh kembali ke Great Raksasa. Di sini Green Dragon gak setuju. Green Dragon tuh bilang kalau mereka pulang melapor, mereka tuh bakal kena gampar. Kenapa? Karena tuh mereka udah gak berhasil menangkap Lee Jaha. Mereka juga telah kehilangan 3 saudara mereka. Makanya mereka tuh harus punya jalan keluar lain daripada mereka digampar oleh guru mereka. Di saat semua orang menjadi bingung nih, White Tiger mulai membuka suara. Murid terkuat dari Great Raksasa tuh bilang kalau mereka tuh tetap harus mengejar Black Rabbit. Mereka juga harus tetap bergerak berempat. Persoalan Great Raksasa, White Tiger tuh mengirim White Red untuk melapor ke Great Raksasa kalau mereka berempat tetap mengejar Black Rabbit. Nah, di sini Green Dragon sadar kalau kayaknya nih White Tiger itu punya keinginan mengulur waktu doang sambil menghindari interaksi dengan guru mereka. Tanpa basa-basi, White Tiger membenarkan Green Dragon. White Tiger bilang dia emang mau menghindari Great Raksasa. White Tiger tuh melakukan pengakuan guys. Nyawa mereka ini tuh terlalu berharga untuk dibuang sekarang. White Tiger mengingatkan semua orang yang ada di sana kalau incaran lawan mereka sekarang itu bukan para Heavenly General, melainkan dia mengincar Great Raksasa. Kesimpulannya, mereka tuh bisa selamat selama mereka menjaga jarak dari Great Raksasa. Ya, hal ini emang masuk akal kan? Tapi masih menimbulkan pertanyaan, kalau memang Black Rabbit yang sekarang cuma mau melawan Great Raksasa, lalu kenapa 3 saudara mereka tuh dibereskan oleh Black Rabbit? White Tiger bilang dia punya kesimpulan sederhana, pria yang mereka lawan sekarang itu udah jelas kalau dia adalah orang gila yang sedang mengamuk, dan 3 saudara mereka yang meninggal itu cukup dongo untuk ngeganggu orang gila yang jiwanya penuh amarah. Lee Jaha yang sedang menyamar menjadi White Red sampai apresiasi tuh kalau si White Tiger nih emang saudara tertua yang kotaknya pintar banget. White Tiger melanjutkan perkataannya tentang apa yang terjadi sekarang. White Tiger tuh yakin kalau mereka semua pura-pura mengejar Black Rabbit sekarang, maka mereka bisa menjauh dari bahaya. Black Rabbit yang memang mau 1 lawan 1 melawan Great Raksasa, cepat atau lambat tuh pasti akan muncul di depan Great Raksasa tanpa harus mereka kejar. Intinya mereka semua tuh udah aman kan selama mereka menghindari konflik. White Tiger juga bilang kalau dia tuh emang
udah muak guys menjadi budak dari Great Raksasa. White Tiger mau tuh melihat dunia tanpa Great Raksasa dan aksi tidak bermoral dari pria tua tersebut. Semua yang dikatakan White Tiger jelas disepakati dong oleh Lee Jaha. Makin banyak yang dikatakan White Tiger, Lee Jaha juga makin setuju. Saking setujunya, pria gila ini gobloknya tuh malah kambuh guys. Dia tuh malah ngebacot di sana. Lee Jaha bilang, jadi mereka semua tuh setuju kan kalau Lee Jaha menghajar guru mereka. Semua orang langsung sadar kalau White Rat di sana itu ternyata musuh yang mereka cari. Lee Jaha juga sadar kalau gobloknya dia itu lagi kambuh. Makanya dia ngebacot sampai penyamarannya terungkap. Mas Jaha, mulut tuh dijaga mas kalau lagi nyamar. Lee Jaha yang ketahuan langsung aja membuat semua orang langsung bubar barisan. Jelas mereka tuh waspada pada Lee Jaha. Lee Jaha nggak membiarkan mereka terlalu menjauh karena Lee Jaha langsung menggunakan teknik bela diri yang dia miliki. Energi dalam Lee Jaha dengan mudah menghampiri seluruh bawahan dari Great Raksasa. Mereka semua tuh berusaha menahan tekanan dari serangan Lee Jaha secara bersamaan dengan sekuat tenaga. Tapi apa? Saat ledakan terjadi, semua orang ini tuh nggak bisa menahan diri mereka dengan benar. Cuma White Tiger yang bisa berdiri dengan benar, sedangkan White Rooster dan juga Red Snake tuh udah terlempar jauh. Setelah Lee Jaha melakukan serangan pembukaannya, Lee Jaha langsung maju ke arah Red Snake. Lee Jaha langsung menekan semua titik energi dari Red Snake. Jadi pria ini sekarang tuh nggak bisa bergerak. Lee Jaha kemudian mengambil topeng Red Snake. Semua orang yang melihat kekuatan energi dalam Lee Jaha dan juga kecepatan pria ini bertindak, semua Heavenly General tuh udah tahu kalau mereka tuh nggak akan selamat kalau melawan Lee Jaha meskipun posisinya 4 lawan 1. Setelah Lee Jaha mengambil topeng Red Snake, Lee Jaha tuh baru mulai ngomong. Lee Jaha bilang kalau mereka semua ini harus berhenti mengganggu Lee Jaha kalau memang mereka tuh masih menyayangi nyawa mereka sendiri. Lee Jaha ngegaransi kalau semua tuh bakal berakhir setelah Lee Jaha bertarung dengan Great Raksasa. Intinya semua orang sekarang tuh harus tenang aja di tempat mereka. White Tiger yang emang menjadi orang paling tua kemudian menanggapi Lee Jaha. White Tiger bilang kalau dia tuh emang mau membiarkan Lee Jaha pergi. Sekarang White Tiger tuh meminta Lee Jaha untuk melepaskan Red Snake. Nah, Lee Jaha ternyata nggak mau tuh melepaskan Red Snake. Lee Jaha punya alasan kuat guys. Red Snake nih udah mandi dosa karena menuruti semua keinginan dari Pak Tua Hidung Belang bernama Great Raksasa. Hal paling membuat Lee Jaha jengkel adalah si Red Snake ini tuh gak akan segan-segan menculik wanita muda untuk dibawa pada Great Raksasa. Lee Jaha bahkan tahu rumor kalau si Red Snake ini bahkan berani menculik kecantikan bermata biru hanya untuk kepuasan Great Raksasa doang. Kecantikan bermata biru yang dimaksud Lee Jaha nih orang dari dunia barat guys, ya bule-bule Eropa gitu. Semua orang yang mendengar kemarahan Lee Jaha pada Red Snake sekarang malah bingung. Lee Jaha nih marah karena apa sebenarnya? Marah karena Red Snake ini menculik perempuan? Atau Lee Jaha nih cemburu tentang cewek mata biru yang dikenal karena kecantikannya? Entahlah guys, mana yang bener. Intinya Lee Jaha tuh marah banget dan enggak mau melepaskan Red Snake. Lee Jaha yang udah naik pitam enggak segan-segan tuh memberikan satu sentuhan kasih sayang ke si ular merah Red Snake sampai terlempar ke dinding yang ada di sana. Si Red Snake tuh udah jelas dapat tiket langsung menuju ke neraka. Dalam kepala Lee Jaha ngeberesin Red Snake kayak sekarang ya emang jalan yang tepat. Si Red Snake ini adalah murid paling setia dari Great Raksasa. Suatu saat nanti jika dia selamat, meski si Great Raksasa udah nggak ada, Red Snake tuh bakal susah taubat. Pria ini tuh udah menculik wanita muda cuma untuk kesenangan doang. Yang pasti udah sulit tobat lah. Makanya orang kayak Red Snake ini tuh emang patut dihukum. Mau di cerita fiksi kayak gini kah atau di dunia nyata, emang nggak ada tuh tempat untuk orang yang menculik perempuan cuma untuk kesenangan semata doang. Setelah Lee Jaha membereskan Red Snake, Lee Jaha kemudian bilang kalau dia tuh akan langsung ke Black Rabbit Union. Lee Jaha memperingatkan semua Heavenly General yang tersisa untuk tidak ikut campur. Tapi Lee Jaha juga bilang kalau mereka tuh mau ikut campur, Lee Jaha nggak masalah. Kalau mereka mau 4 lawan 1, Lee Jaha pun pergi dengan gaya.
Tidak lama kemudian, Lee Jaha udah sampai di Black Rabbit Union. Lee Jaha mengenakan 2 topeng sekaligus. Makanya pria ini tuh masuk menyapa Great Raksasa dengan cara yang unik. Lee Jaha bilang gini guys, "Master, murid kesayanganmu telah datang. Red Snake dan White Rat masuk untuk melapor." Ya, pria ini sih udah jelas ya, makin gila. Sekarang dia kayaknya tuh kena masalah kepribadian ganda karena ngira dirinya tuh ada 2 orang. Setelah Lee Jaha masuk, Lee Jaha tuh gak melihat keberadaan dari Great Raksasa. Pria ini sampai marah besar. Lee Jaha tuh saking marahnya teriak dengan mengatakan di mana pria tua brengsek hidung belang yang dia cari. Lee Jaha sih gila banget ya kalau maki-maki orang sampai paket komplit gitu. Setelah Lee Jaha teriak, pria ini tuh baru sadar kalau Great Raksasa ternyata ada di atas podium dan lagi menundukkan anak buah Lee Jaha. Lee Jaha langsung menyapa Great Raksasa dengan sebutan guru. Semua anak buah Lee Jaha sadar kalau itu Lee Jaha. Mereka juga sadar kalau bos mereka pasti lagi dalam mode kegilaan. Great Raksasa yang melihat Lee Jaha langsung menanyakan bagaimana saat terakhir dari Red Snake. Lee Jaha mengaku kalau dia tuh memberi Red Snake tepukan kasih sayang dan mungkin aja pria tersebut tuh sudah mengantri untuk masuk ke neraka. Great Raksasa langsung bilang kalau muridnya tuh telah jelas bernasib malang ketemu Lee Jaha. Lee Jaha yang udah berhadapan dengan Great Raksasa kemudian menanyakan satu hal sebelum mereka bertaruh. Lee Jaha mau tahu kenapa semua murid Great Raksasa tuh memakai topeng bodoh. Great Raksasa sampai tertawa dengan pertanyaan tersebut. Great Raksasa tuh ngaku kalau itu adalah hal yang dia sengaja. Great Raksasa bilang menggunakan topeng itu bisa membuat sisi jahat seseorang menjadi lebih kejam, lebih hina, lebih gila karena mereka bisa menyembunyikan identitas. Ya, hal ini sih emang benar kan. Orang tuh semakin susah dikenali kayaknya emang lebih mudah deh melakukan kejahatan. Kayak pencuri, rampok, dan lain-lain tuh pakai topeng semua kan. Setelah Great Raksasa menjawab pertanyaan Lee Jaha, dia tuh meminta Lee Jaha untuk membuka topeng. Lee Jaha nggak mau juga. Lee Jaha bilang kalau dia ini harus tetap memakai topeng karena dia mau menjadi orang yang lebih gila seperti yang diharapkan oleh Great Raksasa. Great Raksasa sampai tertawa mendengar jawaban dari Lee Jaha. Great Raksasa tuh langsung beranjak guys dari kursinya. Pria tua ini menghela napas karena rasa menyesal. Dia katanya berharap kalau pria muda di depannya tuh malah bisa menjadi muridnya. Lee Jaha sih langsung menepis hal tersebut ya. Lee Jaha bilang kalaupun dia menjadi murid dari Great Raksasa, maka cepat atau lambat Lee Jaha tuh bakal menyelesaikan Great Raksasa. Karena pria tua ini emang kelihatan bejat banget menurut Lee Jaha. Great Raksasa tuh kemudian memuji semangat hidup dari Lee Jaha. Katanya anak muda tuh emang harus semangat. Saat Great Raksasa turun dari sana, Lee Jaha tuh tiba-tiba kepikiran satu hal. Lee Jaha nih jomblo loh seumur hidupnya. Padahal dia tuh lumayan ganteng dan bahkan udah hidup 2 kali. Bayangin tuh, hidup, mati, hidup lagi, itu masih jomblo. Sedangkan pria tua ini itu udah jelek, keriput, jahat, bengis, brengsek, nggak tahu malu. Tapi malah dikelilingi oleh murid setia dan juga cewek-cewek cantik. Lee Jaha mikirin hal ini langsung emosi berat. Pria ini tuh merasa hidupnya nggak adil sekarang. Bisa-bisanya pria tua brengsek kayak si Great Raksasa itu malah bersenang-senang dengan perempuan muda. Sedangkan Lee Jaha harus hidup menjomblo sampai sekarang. Padahal hidupnya tuh lurus-lurus banget. Ya ini mah namanya dendam pria jomblo. Setelah Lee Jaha berhadapan dengan Great Raksasa, pria tua ini asli pede banget. Dia bilang ke Lee Jaha untuk menentukan tema pertarungan mereka. Katanya terserah Lee Jaha tuh mau tema apa. Mau telapak tangan kah, mau tinju kah, mau pedang kah, mau energi dalam kah. Great Raksasa pokoknya siap meladeni Lee Jaha. Lee Jaha yang dengar Great Raksasa ngomong gede ternyata nggak terima. Pria ini tuh nggak mau ada orang yang lebih sombong dari dirinya. Pria ini langsung membalas juga dengan ngomong gede. Lee Jaha menanyakan apa kemampuan terkuat dari Great Raksasa. Pria tua ini jujur kalau dia tuh jelas jago dalam teknik energi dalam. Dia udah melatih hal tersebut selama berdekade-dekade. Udah makan eliksir yang begitu banyak, jadi pasti energi dalamnya juga banyak. Lee Jaha dengar hal ini dengan penuh percaya diri ngebales. Mereka bakal bertarung dengan teknik energi dalam kalau gitu. Great Raksasa jelas gak nolak dong. Pria ini malah seneng. Great Raksasa merasa akan menang dengan mudah. Ya hal ini wajar kan. Umur Great Raksasa tuh udah tua. Dan dia juga punya banyak peluang. Namanya kultivasi, eliksir, pengobatan. Pasti udah semua dia alami. Energi dalamnya juga jelas sudah melimpah. Di lain sisi, lawannya malah tampak jauh lebih mudah kan. Great Raksasa kemudian menjulurkan telapak tangannya. Lee Jaha juga melakukan hal yang sama.
Di detik berikutnya, keduanya tuh langsung menggunakan teknik energi dalam mereka. Tangan mereka nggak bersentuhan, tapi energi yang keluar itu luar biasa mencekam. Di tengah pertarungan energi dalam mereka, Great Raksasa tuh menyadari hal yang tidak terduga. Lee Jaha ternyata enggak bergeming sedikit pun. Hal ini menandakan kalau Lee Jaha tuh emang memiliki energi dalam yang enggak jauh beda dengan Great Raksasa. Padahal umur Lee Jaha itu jauh lebih muda daripada si Great Raksasa. Makanya Great Raksasa nih jadi panik guys. Ya kita tahu kan kalau Pak Tua ini tuh emang penjahat. Mana ada sih penjahat mau bertanding jujur. Makanya pria tua ini tuh malah mengeluarkan pedang untuk menyerang Lee Jaha. Lee Jaha langsung menangkap serangan tersebut. Lee Jaha tuh ternyata emang udah mengira kalau pria tua ini dari tadi emang cuma sok keras dan bakal main curang. Makanya Lee Jaha ngeprovokasi Great Raksasa. Lee Jaha bilang, katanya tadi mau pakai teknik dalam, kok sekarang malah cabut pedang? Setelah Lee Jaha memprovokasi Great Raksasa, Lee Jaha langsung menyerang. Pria ini tuh menyundul Great Raksasa. Lee Jaha terus melakukan hal tersebut. Great Raksasa tuh guys di heading terus menerus. Sampai topeng yang digunakan oleh Lee Jaha menjadi hancur. Pertama topeng Red Snake yang hancur. Kedua itu topeng dari White Thread yang hancur. Setelah Lee Jaha menghancurkan semua topengnya, Lee Jaha jelas berhenti. Lee Jaha tuh nggak mau dong kalau wajah tampannya harus nyundul pria tua brengsek di depannya. Apalagi sekarang Great Raksasa tuh emang udah dihajar dan tidak berdaya. Setelah Great Raksasa menerima luka berat, Lee Jaha melanjutkan aksinya. Pria ini tuh nggak cukup dengan menghajar Great Raksasa doang. Lee Jaha mau lebih. Makanya Lee Jaha menggunakan teknik Great Absorption. Energi dalam milik Great Raksasa terasa jelas mengalir keluar dari dalam tubuhnya. Sudah jelas Pak Tua ini tuh menjadi panik. Dia terus berteriak coba melepaskan diri tapi nggak berhasil. Saat dia dilepaskan oleh Lee Jaha, pria ini tuh udah kehilangan semua energi dalam miliknya yang telah dia kumpulkan puluhan tahun dan dia telah banggakan. Kebayang nggak sih? Usaha kamu tuh puluhan tahun bisa hancur dalam sekejap. Nah itu tuh yang dirasakan oleh Great Raksasa. Setelah Lee Jaha menyerap seluruh energi dalam dari Great Raksasa, Lee Jaha kemudian memperlihatkan wajahnya. Lee Jaha juga memperkenalkan dirinya. Dia bilang kalau dia tuh adalah pemimpin dari Sekte Hao. Anjay, merinding bro, orang gila kok bisa keren kayak gini. Lee Jaha kemudian mengatakan pada Great Raksasa, harusnya pria tua ini tuh nggak mengalami nasib tragis kayak sekarang. Dia tuh kayaknya bisa minum teh dengan cucunya sambil makan pisang goreng di teras rumah kalau sore hari. Andai aja si Great Raksasa ini memilih hidup dengan ketenangan. Tapi Great Raksasa malah menikmati hidup sebagai kriminal. Makanya Lee Jaha harus mengakhiri tuh kezoliman dari Great Raksasa. Sebelum Great Raksasa menuju ke akhirat, Lee Jaha kemudian mengatakan hal menarik. Lee Jaha tuh ternyata membiarkan pria tua ini untuk mengucapkan kata perpisahan pada murid-muridnya. Di sini Great Raksasa nggak menyangka sih kalau emang muridnya yang tersisa tuh ada di sana. Ada Red Monkey, Gogbor, White Tiger, Green Dragon, White Rooster. Pokoknya ada semua di sana. Great Raksasa juga nggak nyangka kalau Lee Jaha tuh ternyata mengampuni lebih banyak Heavenly General daripada yang Lee Jaha bereskan. Setelah Great Raksasa melihat semua muridnya, pria tua ini mulai berteriak. Ya meski dia penjahat, pria ini tuh masih tahu cara berterima kasih. Great Raksasa berterima kasih dong pada seluruh muridnya karena telah dijaga dengan baik. Pria ini tuh memberikan perintah terakhirnya kepada seluruh anak buahnya untuk harus mematuhi keinginan dari pemimpin Sekte Hao yang menang darinya. Kemudian, dia juga bilang kalau seluruh muridnya itu udah bisa hidup dengan melepas topeng mereka. Setelah itu, Great Raksasa menuju ke akhirat. Ya di sini kelihatan sisi lembut dari Lee Jaha. Lee Jaha masih mau tuh memberikan kesempatan pada Great Raksasa berinteraksi pada murid-muridnya sebelum pria itu meninggal. Setelah Great Raksasa dibereskan nih, Lee Jaha menyuruh semua orang untuk membersihkan semua hal yang ada di sana. Lee Jaha kemudian memanggil semua orang untuk masuk ke dalam berbicara, termasuk administrator Biok dan juga para Heavenly General. Kondisi dalam ruang rapat Black Rabbit jelas terasa tegang. Ya namanya juga Lee Jaha baru ngehajar guru mereka. Udah jelas canggung lah guys. Makanya Lee Jaha mulai memecah keheningan. Lee Jaha bilang kalau mulai sekarang mereka tuh harus memanggil Lee Jaha dengan sebutan kakak. Semua orang jelas bingung dong. Lee Jaha menjelaskan kalau sebutan kakak ini tuh emang pantas untuk sekarang. Sebutan guru atau master dirasa Lee Jaha tuh terlalu berlebihan. Lee Jaha tuh nggak pernah mengajarkan secuil apapun pada mereka
mereka semua. Jadi dipanggil guru itu aneh banget bagi Lee Jaha. Lee Jaha juga bilang kalau dia tuh tetap akan memanggil mereka semua dengan sebutan saudara. Setelah persoalan panggilan, Lee Jaha kemudian membahas apa yang akan mereka lakukan sekarang. Lee Jaha bilang kalau dia nih cuma bakal menjelaskannya satu kali. Lee Jaha katanya lagi capek. Jadi kalau ada yang gak ngerti, harus tuh melawan Lee Jaha di deathmatch. Pria ini sih kayaknya lebih capek berpikir tuh daripada bertarung. Ya namanya juga orang gila guys. Lee Jaha kemudian mengatakan kalau mereka harus santai berada di sekitar Lee Jaha. Di sini tentu saja cuma Red Monkey doang yang bisa santai. Red Monkey kan emang udah jadi antek-antek Lee Jaha tuh. Kalau yang lainnya udah tegang parah, gimana nggak tegang? Lee Jaha ini kan berpotensi membereskan mereka semua. Hubungan canggung ini sih kan emang nggak bisa dihindari. Makanya Lee Jaha juga membiarkan hal itu terus terjadi. Lee Jaha melanjutkan pembicaraan nih. Pria ini tuh mulai memberikan tugas pada semua Heavenly General. Lee Jaha mau mereka semua kembali ke union mereka masing-masing untuk membereskan segala kejahatan yang telah mereka lakukan. Lee Jaha bilang mulai hari ini tuh mereka harus hidup tanpa melakukan kejahatan. Setelah semua tindak kejahatan union mereka dibereskan, Lee Jaha mau mereka semua kembali ke sana, ke Black Rabbit Union dan masuk ke dalam Sekte Hao. Pokoknya mereka semua tuh bakal jadi member dari Sekte Hao. Masuk ke Sekte Hao jelas membingungkan dong bagi semua orang. Sekte ini kan sekte baru yang enggak dikenal oleh siapapun. Makanya Green Dragon tuh menanyakan apa tuh Sekte Hao. Lee Jaha menjelaskan dengan singkat kalau itu adalah sekte yang dia bentuk dan terdiri dari pekerja rendahan. Pokoknya pelayan, pandai besi, pihak konstruksi, semua tuh jadi member di sana. Dan di sana juga kacau, rumit sekaligus menyenangkan kata Lee Jaha. Intinya Lee Jaha bilang kalau dia tuh menjadikan Sekte Hao sebagai pondasi untuk membuat tempat yang adil untuk semua orang. Mau lu mantan penjahat kek, mau lu emang orang baik dari awal tapi miskin, pokoknya bakal adil untuk semua orang. Makanya Lee Jaha menanyakan, apakah para Heavenly General ini tahu apa yang mereka harus lakukan untuk Sekte Hao sekarang? Semua orang langsung diem dong, karena emang kan mereka baru tahu namanya, mana mungkin tahu apa yang mereka harus lakukan. Lee Jaha mewajari hal ini. Lee Jaha aja pusing mau menggunakan mereka untuk apa di Sekte Hao. Lee Jaha tuh nggak mengira dia bakal dapat member sekuat para Heavenly General ini. Lee Jaha sekarang mau menutup pertemuan tersebut. Intinya Lee Jaha tuh udah menjadi kakak mereka. Jadi kalau ada masalah, Lee Jaha tuh bilang kalau dia bakal paling depan membela mereka semua. Untuk sekarang, mereka bisa tuh pergi ke masing-masing union untuk mengubah pasukan mereka dan berhenti menjadi penjahat. Lee Jaha mengaku kalau dia tuh nggak punya kesabaran banyak. Makanya Lee Jaha bilang kalau mereka yang selamat tuh harus membayar atas nyawa mereka daripada mereka tuh dijebret oleh Lee Jaha. Cara membayarnya juga gampang kok. Memperlihatkan kesungguhan kalau mereka mau berubah menjadi orang baik, itu udah cukup bagi Lee Jaha. Kalau mereka masih mau menapaki jalan jadi kriminal, Lee Jaha juga bilang kalau dia tuh siap membawa mereka ke neraka, jalur ekspres untuk ketemu dengan Great Raksasa. Ya siapa sih yang gak jiper dikatain kayak gini? Jelas semua orang takut lah. Untuk sekarang Lee Jaha udah mau tuh mengakhiri pertemuan mereka. Sebelum Lee Jaha mengakhiri pertemuan mereka ini, siapa sangka kalau White Rooster ternyata tuh punya hal untuk dibicarakan. Pria ini khawatir tentang kematian Great Raksasa ternyata. Dia bukan khawatir tentang nasibnya. Tapi White Rooster ini ternyata punya otak guys. Dia mengaku kalau Great Raksasa nih punya hubungan dengan banyak orang. Ada yang membencinya tapi nggak bisa dipungkiri. Ada juga orang yang mengambil untung dari Great Raksasa. Salah satu yang harus diperhatikan tuh adalah seorang pria dengan gelar Tetua Hornless Dragon King. Pria tersebut katanya tuh mendapatkan banyak uang dan wanita dari Great Raksasa. Pria tersebut udah bisa dipastikan bakal ngamuk kalau tahu Great Raksasa meninggal. Selain itu, ada juga Cloud Rain Society. Kalau kelompok ini mah sebaliknya, mereka tuh adalah musuh bebuyutan dari Great Raksasa. Bahkan saking bermusuhannya, ketua dari kelompok tersebut adalah orang yang membuat tangan Great Raksasa tuh menjadi menghilang. Para Heavenly General mengaku kalau reaksi orang-orang ini pasti bakal susah ditebak mulai dari sekarang. Lee Jaha yang selesai mendengar penjelasan White Rooster dan juga Green Dragon kemudian menghela napas. Siapa sangka sih guys kalau pria ini bakal bilang kalau dia merasa lega. Red Monkey jelas bertanya dong, kenapa kakaknya tersebut malah menghela napas dan bilang dia lega. Dengan tersenyum Lee Jaha malah bilang kalau dia lega karena ternyata ada masih banyak orang jahat yang bisa dia
dikirim langsung ke neraka. Ya gimana ya? Orang ini sih emang tahu hiburan dia agak lain, tapi untungnya hiburan Lee Jaha tuh emang membereskan orang jahat, bukan mencuri uang rakyat. Kalau itu mah hiburan dari orang lain gitu. Kegilaan apalagi yang akan dibuat Lee Jaha selanjutnya, guys? Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Oh iya, ngingetin lagi, kita tuh udah luncurin membernya murah, 9.000 doang, dan ada juga tuh beberapa konten eksklusif nantinya. Semoga kamu bisa support kami lebih jauh supaya channelnya tuh makin panjang umur. Untuk sekarang, sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.